Ya, selamat malam sahabat Bianti. Eh, Malam ini kita kembali live di Instagram Bianti ID. Nah, edisi kali ini cukup menarik ya. Masih hot karena kemarin itu sempat jadi trending topik di Twitter selama sehari. Eh, Pasti sahabat tahu ya kasus review produk dari YouTuber yang kemudian berbalas surat keberatan dari legal brand ternama. Nah, sembari saya mengundang kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Jadi, oh ya ini sudah bergabung di Instagram. Ini Mas Dian Widianarko, Halo, seorang suaranya jelas ya Mas Dian ya? kedengeran nggak? Ya ya, dengar jelas. Oke. Jelas ya suaranya ya? Halo Mas Dian? Halo, jelas. Oh iya, oke siap. Nah, Mas Dian ini kemarin trending ya seharian di Twitter. Ini benar-benar bikin jagat Twitter se-Indonesia heboh. Jadi selain di Twitter, saya cek di akunnya juga di Facebook itu sudah di-share hampir 15.000 kali. Nah, ini langsung dengan pelakunya YouTuber kita ini. Nah, Mas Dian Widianarko, silahkan kira-kira Apa ini? di-share gimana kronologinya, kemudian video di YouTube Anda itu kemudian jadi trending. Kronologinya gimana itu? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bianti dan Waalaikumsalam. Mas Aan dan Mbak Mary ini teman saya sejak kuliah ini ya. Jadi, ini yang pertama kali ngobrol dengan saya soal ini. Banyak media, TV segala macam pengen ini, saya nggak bersedia. Wah, gitu. luar biasa. Karena ini teman saya nggak berani nolak gitu. Jadi ya udah, mumpung juga lagi. Sampai batuk saya. Karena ini udah Siap. ya, sudah teman saya sejak dulu di kuliah. Jadi kalau ke kasus itu sebenarnya awalnya bukan dari videonya sebenarnya. Jadi tiba-tiba siang kemarin itu jam Kamis berapa ya, Kamis 28 Iya, jam 14 ya Januari. kalau nggak salah. Agak sore lah, siang agak sore itu tiba-tiba saya biasa ngecek email kan, karena ada kerjaan juga segala macem. Tiba-tiba kok ada legal Egerindo gitu. Nah, bayangan saya biasanya kalau ada email dari corporate itu biasanya penawaran, promo segala macam kan. Tapi begitu saya buka, saya baca, suratnya kecil itu. Mata saya ini udah agak min sebenarnya, tapi saya memaksa untuk nggak pakai kacamata. Begitu saya baca kok keberatan gitu. Keberatan yang mana gitu kan. Saya baca-baca lagi tentang video saya yang itu. Terus saya makin heran, kok keberatan gitu. Setahu saya, video saya itu yang review ya. Video saya itu kan gado-gado ya, channel saya itu. Ada motovlog, ada ikan, ada sepeda, ada review barang, macam-macam. Kenapa macam-macam? Ini perlu dijelasin juga kan, karena banyak orang yang protes juga. Harusnya jadi YouTuber itu satu bidang aja gitu. Misal kalau motor aja, ini aja. Kalau saya enggak, karena sebenarnya saya itu bukan YouTuber yang full time ya. Saya itu sebenarnya main YouTube itu kayak hobi aja. Jadi awalnya terbantu ketika mau beli barang kan, kita selalu lihat reviewnya di YouTube itu. Nah, begitu saya beli barang, akan saya review. Nah, kebetulan barang yang banyak saya beli itu adalah salah satunya itu Eger gitu. Dan saya tidak. Sebentar, sebelum masuk ke Eger nih, Mas Dian, saya mau jelasin ke sahabat Bianti nih. Jadi Mas Dian ini punya channel di YouTube namanya Dunia Dian ya. Jadi di situ ada review berbagai macam produk, dan Mas Dian ini juga hobi ya, selain motor juga sepeda. Ya, banyak. Jadi
yang kemarin sempat viral itu spesifik itu adalah video review produk kacamata Eiger ya. Kacamata Eiger buat sepeda. Itu yang saya sempat tonton durasinya 10 menit. Tonasinya karena juga positif. Nah, tapi tiba-tiba kemudian ada muncul surat keberatan. Nah, kira-kira begitu awalnya. Mas Dian bisa jelaskan lebih detail gitu. Yang saya heran kan begini, ini surat keberatan terhadap video itu. Lalu saya cari-cari karena saya juga agak lupa ya. Tapi yang jelas gini, yang saya ingat tidak pernah saya bikin video review itu yang menjelek-jelekan atau bad review. Karena bagi saya itu prinsip saya itu musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Ini perlu dipahami. Kenapa saya akhirnya melawan Eiger. Nah, jadi saya itu selalu memunculkan sisi positif. Adalah di review pasti ada kekurangan, tapi nggak pernah yang bad review banget. Karena kalau barang itu bad, biasanya saya memilih untuk tidak mereviewnya, terutama kalau brand-brand lokal ya. Jadi yang perlu disupport gitu. Nah, saya memang tipe orang yang suka brand lokal. Salah satunya ya Eiger, terus ada Gadu, macam-macam lah. Saya pernah Brodo, sepatu itu banyak sekali brand lokal yang selalu saya beli dan saya review gitu. Nah, kalau jelek biasanya saya nggak bisa review gitu. Ya kadang kasih masukan kalau kenal sama ownernya. Misal kayak Bianti kan saya sering juga kasih masukan ini itu segala macam. Nah, ini video saya cari, ini video udah 4 bulan yang lalu. Karena saya merasa tidak nyambung gitu dengan apa yang dikeluhkan kan katanya yang noise, yang cahaya kurang segala macam. Itu kayaknya orang kalau baca itu tuh down banget, kayak videonya hancur banget gitu loh. Dan setahu saya video saya itu nggak hancur-hancur banget gitu. Iya. Karena ya mungkin nggak sempurna sinematik seperti seperti para YouTuber yang udah punya kru, punya alat bagus ya. Tapi kayaknya nggak hancur-hancur banget deh kalau dibandingkan dengan saya kemudian bikin istilah YouTuber kaki 5 ya. YouTuber kaki 5 itu yang masih minim viewer, minim subscriber dibanding yang bintang 5 oke lah. Ya mereka menggaji orang untuk mengerjakan itu kan. Yang itu yang saya belum mampu gitu. Nah, saya lihat videonya kok kayaknya nggak nyambung gitu. Dan itu sebenarnya kritik itu selalu saya terima, Mas. Jadi ketika ada orang di kolom komentar ngeritik itu selalu saya baca dan kadang saya tanggepin. Kecuali sekarang ya udah ribuan saya kewalahan juga. Tapi ini yang bikin saya agak kesel itu adalah ketika dia minta take down. Karena apa? Saya ini kan mungkin Mas Aan tuh tahu sendiri, saya itu paling anti dengan namanya penyensoran. Bahkan kalau negara pun kita lawan gitu. Dan setahu saya negara pun tidak bisa menyensor konten di YouTube dengan semena-mena. Dia harus request ke YouTube segala macam. Nah, ini kok brand lanjut nih menarik nih soal sensor-sensor. Jadi kalau video buat teman-teman ya saya jelasin, video itu kontennya positif. Di surat keberatan itu pihak brand itu keberatan dengan videonya ya, videonya tempatnya yang kurang proper gitu, dan ada catatan di bawahnya itu meminta diperbaiki atau bahkan dihapus. Jadi karyanya Mas Dian ini dihapus. Nah, sebelum lanjut ini, jadi Mas Dian ini juga mantan jurnalis, dulu pernah di seputar Indonesia dan juga di FIFA ya. Iya. Nah, jadi makanya jadi menarik ini, kenapa review yang positif kemudian berbalas surat keberatan. Silahkan dilanjut Mas Dian. Nah, kemudian saya sebenarnya hapus sih nggak akan mungkin gitu. Akhirnya saya kemudian mempostingnya ya. Dengan maksud saya itu biasa ya. Kalau ada sesuatu yang tidak menurut saya nggak benar, itu saya kritik dengan cara mempostingnya gitu. Misal pernah kan yang baru-baru ini yang PLN yang tagihannya nggak jelas gitu kan saya posting. Akhirnya kan jadi rame juga, jadi banyak koreksi juga. Banyak hal lah. Saya terkenal banget, tapi nggak. Kalau mungkin kita zaman kuliah itu mungkin lebih protesnya lebih sering, lebih galakan kalau zaman kuliah ya. Sekarang udah lebih, itu juga protes saya sangat normatif ya. Jadi saya kaget ya karena sebagai penggemar, saya itu penggemar Eiger itu sejak zaman kuliah. Aan ini saksinya, dia teman saya kuliah nih. Teman saya kuliah sampai kerja, pernah satu kantor, sampai sekarang tuh masih salah satu yang ibaratnya nggak pernah putus itu ya sama Aan ini. Bisa dicek, sampai saya kerja di Sindo pun dulu itu waktu jadi wartawan tuh pakaian saya kebanyakan Eiger juga. Nah, review saya positif, saya penggemar Eiger. Kok dapat sesuatu yang begini? Saya kira ini kok nggak pas gitu kan.
Nah sebenarnya saya awalnya bertanya ini apa yang salah di Eger. Biasanya saya mention Egernya dengan harapan apa? Mereka juga akan melakukan cross check internal kan. Tapi ternyata itu kemudian jawaban itu taunya belakangan. Ternyata bukan hanya saya yang dapat surat itu kan. Dan surat itu bunyinya seragam gitu. Dari situ saya baru tidak heran lagi. Awalnya saya heran kan. Kok kritiknya tidak sejalan dengan videonya gitu. Tapi belakangan saya baru maklum karena ternyata itu suratnya itu kayak apa ya, template gitu. Sama cuma diganti nama orang, nama ini kan sekarang udah beredar tuh banyak sekali bisa dilihat. Nah, kalau masa mengkritik sebuah karya nggak secara spesifik tapi template gitu. Kalau secara spesifik mungkin saya masih bisa mungkin masih dimaklumi lah. Ini kan template. Jadi ada sesuatu yang tidak benar atau tidak proper di sini dan itu juga terbukti dengan banyak netizen yang mendukung itu kan karena juga berpikir sama dengan apa yang saya pikir. Makanya kemudian trending. Sebenarnya trendingnya tidak hanya Twitter. Twitter ternyata trending Indonesia, trending worldwide di Instagram, di Facebook, pokoknya trending sama Google Trends juga masuk. Hampir di semua media sosial ya. Saya hampir 12 tahun atau 11 tahun ya menggeluti bidang media sosial ya, kerja di bidang itu segala macam. Belum pernah mengalami yang sedahsyat ini itu. Sampai handphone saya tuh baterainya sampai drain gitu. Saking banyaknya mention yang masuk gitu. Oke, jadi saya jelasin lagi nih ke teman-teman dan sahabat yang ikut nonton live ini. Jadi ada banyak surat keberatan, tapi yang kemudian trending dan viral ini yang diunggah Mas Dian di Twitter ya? Iya. Itu kapan diunggahnya, Mas? Saya itu tipe orang yang kalau unggah itu ke all platform. Jadi di Facebook saya unggah, di Twitter diunggah karena terbatas jadi tiga potongan atau empat seri itu thread gitu kan, numpuk gitu. Di Instagram juga. Alasan saya sih tidak semua orang follow Twitter saya, tidak semua orang follow Facebook saya. Jadi ada masing-masing audiensnya. Tentu saya dengan style yang berbeda kadang-kadang. Khusus ini sama sih. Nah, ternyata tiga-tiganya rame. Viral semua ya? Semua rame. Sampai ya kemudian gini, memang saya tidak berniat meramaikan. Tapi kan gini, biasanya sesuatu kalau sudah viral, itu akan men-trigger media konvensional untuk ikut mainin. Nah, saya masih ingat, saya 2014 itu pernah bantu politik ya. Waktu itu kita, sosial media itu dipandang sebelah mata. 2014, sebelum 2014 itu. Waktu itu beberapa survei itu mengatakan bahwa media sosial tuh nggak ada efeknya gitu loh. Cuman di Jakarta aja, di kota-kota besar gitu. Waktu itu gimana saya caranya bertahan agar akhirnya boleh istilahnya dianggap gitu di tim politik. Saya bilang bahwa media sosial memang tidak mencapai akar rumput. Tetapi para media ini, owner media segala macam, para wartawan tuh nyari isunya di media sosial gitu. Dan itu yang akan diamplifikasi oleh media konvensional. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang tentu berbeda. Sekarang itu media konvensional dengan media sosial itu udah sama-sama powerful. Kalau kata Kovacs sama Oriental itu. Sebelum ke media sosial, ini ada yang nanya nih Mas. Ya. Saya belum paham masalahnya apa. Jadi saya kasih gambaran lagi nih. Ceritanya Mas Dian ini mengunggah video 4 bulan yang lalu. Judulnya Review Kacamata Eger, cocok jadi kacamata buat sepeda. Ya, jadi dari judul terus durasi di YouTube itu 10 menit. Saya tonton itu hampir mostly positif ya. Dan di situ ada kata-kata yang Mas Dian mendukung brand lokal. Ini kacamatanya. Juga ada kata-kata merasa nyaman dengan produk yang dia pakai. Nah, ini setelah 4 bulan baru kemarin kemudian ada surat keberatan dari brand atau pemilik brand tersebut, legal perusahaan tersebut mengirimkan surat ke emailnya Mas Dian yang kemudian Mas Dian unggah ke platform aplikasi media sosial. Nah, kemudian netizen gaduh di hampir semua media sosial, fanpage brand itu kemudian juga kerepotan gitu menerima dalam tanda kutip protes gitu. Kira-kira jadi begitu. Saya itu mengunggah di media sosial, salah satunya itu motifnya adalah memang untuk pembelajaran ya, karena saya kan juga kerja-kerja nggak jauh-jauh dari branding, dari PR segala macam, itu belum pernah nemu yang kayak gini gitu.
kalau selama ini yang kasus terjadi gitu, ada bad PR. Jadi bad review. Misal Bianti ada yang beli dijelek-jelekin gitu reviewnya. Itu memang brand biasa bereaksi. Ada kemudian reaksinya salah karena terlalu keras segala macam. Yang saya heran dari kasus saya, ini saya tidak menjelek-jelekan. Saya beli kacamata ini 2. Karena apa? Ini satu-satunya kacamata yang muat di wajah saya. Wajah saya itu gede. Sebenarnya nggak muat sih, cuman dia bisa fleksibel tuh, bisa muat. Nah, karena itu saya belum tentu kacamata ini ada lagi kan. Akhirnya saya beli 2 buat stok. Jaga-jaga kalau yang satunya rusak gitu. Udah beli 2, review yang positif. Dan ketika saya unggah itu, banyak orang yang mengaku membeli kacamata ini setelah melihat video saya. Itu kan sebenarnya bukti bahwa saya membantu brand ini loh. Membantu brand ini secara pro bono, gratis, tanpa dibayar, beli sendiri, dengan alat sendiri. Makanya mendapat surat itu menjadi pertama heran. Saya tidak agak jarang kaget dengan sesuatu yang begitu-begitu itu. Biasa aja. Heran, tapi heran karena ini udah nggak ada textbook marketing manapun, PR manapun gitu. Jadi saya heran, kemudian saya unggah itu, pengen tahu reaksi orang itu seperti apa. Dan ternyata juga hampir semua netizen heran. Saya belum menemukan yang kontra sih ya. Atau mungkin saya terselip. Intinya sih pada heran karena memang agak anomali atau agak nggak biasa. Nah, dari sini kan ada pembelajaran macam-macam nih Mas Arne, bisa dipelajari gitu. Ya, nanti kita cari hikmahnya ya, pembelajaran apa dari kasus ini. Nah, tapi kemudian Mas Dian sendiri sebelum, maksudnya setelah mendapatkan surat itu, ada mencoba komunikasi atau langsung di-share gitu? Saya langsung share, karena gini, dia juga ngirimnya juga kayak orang ngeblas sesuatu gitu, dan ternyata emang nggak salah saya, dia mungkin bukan hanya saya, sentuhan personalnya kurang. Saya harapkan memang ketika di-share gitu, kan itu saya nge-mention brandnya ya. Saya berharap tuh langsung ada reply gitu loh. Seperti kalau kita misal komplain apa ya di banyak produk lah, kadang-kadang kan terus dijawab ya Min, nanti kita koordinasinya gini gitu. Atau kalau di Twitter itu kan biasa saya komplain sesuatu, misal nih Bukalapak, bisa nyebut merek ya, Bukalapak misal ini saya belum dikirim gimana, atau Tokopedia itu kan biasanya miminnya cepet tuh, atau Telkomsel Care atau Indosat Orido Care itu. Ternyata nggak ada jawaban tuh sampai lama, akhirnya viral dan setahu saya malah keduluan teman-teman wartawan yang ngubungin gitu. Awalnya saya mau nggak nanggepin teman-teman wartawan kan ini kasihan juga, saya nggak berniat jelek, nggak berniat menjelek-jelekan Eger, cuman kan ini teman-teman wartawan ini kan dulu teman kita ngemper itu kan, yang sekarang ternyata udah jadi bos-bos di media gitu. Terus kita kayak inget juga ya, dulu kita kalau susah dapat berita juga nggak enak gitu, ini kalau ada narasumber yang susah gitu, akhirnya saya bilang boleh diikutip asalkan di status saya aja, jadi biar gak melebar gitu. Jadi di status saya aja, jadi biar terukur. Dan saya salut nih, sekarang banyak sekali media online yang sudah lebih baik ya. Kalau dulu kan main ambil ini 100 orang, ini kadang nggak sesuai, digoreng, dipotong-potong. Sekarang itu mereka mau ngambil status tweet segala macam pun itu ada protokol di masing-masing media untuk minta izin ke yang punya. Betul. Walaupun sebenarnya tidak minta izin pun itu sah diambil, karena status di media sosial jadi itu publik ya. Itu publik, media sosial itu publik. Jadi salah ketika orang menganggap media sosial itu private. Ada yang marah-marah di situ, curhat di situ, ya curhat terlalu ini ya, privacy di situ itu nggak pada tempatnya gitu. Mas Dian, sebelum pihak legal itu mengirimkan surat, terus Mas Dian kan mention ya, ada nggak ya pihak publik, bukan publik apa, corporate communication atau PR-nya atau bagian marketingnya lah yang mencoba ngerespon itu, ada nggak? Nggak ada. Kenapa tiba-tiba legal yang langsung maju? Gitu? Itu dia yang saya jadi yang jadi saya heran ya. Saya heran tuh kok legal gitu. Nah, bagian PR baru menghubungi terakhir setelah bosnya, setelah CEO-nya bikin pernyataan ya. Tapi memang mohon maaf ini saya memang belum merespon dulu ya pihak Eger, karena saya mau cooling dulu ya. Jadi nanti akan saya respon gitu. Seperti halnya setelah ini kan banyak sekali brand-brand yang coba kontak saya juga, lagi saya hold dulu gitu. Nah, saya mau cerita, jadi waktu itu nggak ada. Lalu saya cek ini apakah benar dari Eger apa enggak gitu kan. Saya klik, ternyata benar legal Eger Indo. Memang yang jadi buat jualannya kan Eger Adventure kalau nggak salah. Eger Indo itu buat corporate-nya, web corporate kan ada kan. Ya sama lah, di perusahaan saya juga ada 2 web, yang untuk ini sama yang untuk perusahaan tuh memang beda gitu. Nah memang benar, dan yang terakhir juga dikonfirmasi oleh CEO-nya bahwa itu benar dari mereka kan. Nah kemudian yang saya heran ya gitu, kenapa legal?
Nah, ini jadi menarik nih, Mas. Karena ternyata dari setelah saya ramekan ini, makanya banyak hikmah setelah saya ramekan. Setelah saya ramekan itu ternyata banyak yang ngaku juga mereka ketakutan dengan surat dengan legal itu dianggap somasi gitu. Jadi banyak juga yang akhirnya menghapus, men-take down videonya. Nah, ini juga menurut saya lucunya gini loh. Ada orang, misal Bianti nih, dipromosikan orang itu beli sendiri, jujur review dan dalam sesuatu yang positif tone. Mungkin ya kurang urusan teknis gitu, cuman tiba-tiba harus dihapus, disuruh ngapus, itu kan lucu. Ada orang kok ikut mempromosikan bagus kok nggak boleh gitu. Nah, kalau masalah teknis, kalau kita bicara masalah teknis yang dikeluhkan, kalaupun kita sebenarnya itu ternyata juga template ya, tapi kalaupun itu sebenarnya yang berlaku di saya, itu saya bisa bantah gini. Di era sekarang ini, Mas, terutama di YouTube ya, sebenarnya nggak hanya YouTube, semua media sosial itu. Kenapa dulu orang kalau beriklan itu, dari banyak buku yang saya baca, itu kan dari media konvensional seperti TV, lalu beralih ke media media sosial, ke influencer. Itu kan diawali dari orang yang sudah tidak percaya dengan iklan yang dibuat oleh media konvensional, yang sinematik tadi, yang gitu-gitu. Sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, jadi kasus ini kemudian direspon lagi oleh pihak Eiger, CEO-nya ngirim permintaan maaf ke email lagi ya, ke Mas Dian ya? Ke media dulu justru. Saya justru membaca dari teman-teman media ngirim ke saya. Sebelum akhirnya juga email legal tadi itu ngirim juga ke ini saya, replay lagi. Oh iya, email legalnya saya replay, Mas. Saya lupa tadi. Jadi email dari legal yang pertama kali keberatan itu saya replay dengan kata-kata yang sama di status saya. Jadi saya kayak bikin surat terbuka itu, Mas. Kan orang bikin surat terbuka dikirim misal ke rektor, kan dikirim ke rektor. Tapi kan dia dipublish juga di koran misalkan. Anggap aja itu surat terbuka gitu. Nah, itu saya balas itu, nggak balas lama itu sampai viral. Setelah TT nomor 1 baru ada balasan, dan setelah dimuat di media baru itu muncul di ini saya tuh, saya cek email ada. Dan saya balas dengan seperti yang saya ini kan minta maaf ya, saya maafkan. Terus segala macam kita ambil pelajaran bersama. Sebenarnya masalah saya dan Edgar udah selesai. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Ini bukan masalah saya juga sebenarnya kan. Ya, saya kan udah minta maaf juga di status saya di awal. Ketika itu saya minta maaf jika tidak sesuai ekspektasi Edgar ya. Tapi karena requirement untuk bikin reviewnya menurut saya itu nggak bisa saya penuhi ya. Saya kemudian bilang saya nggak akan beli dan review Edgar lagi, Mas. Ya gimana kalau mintanya yang saya nggak bisa bikin kan, nanti marah lagi kan. Akhirnya saya bikin begitu. Mungkin ini yang ditangkap bahwa saya ngajak boykot Eiger, enggak. Barang-barang Eiger akan tetap saya pakai gitu loh. Tapi kalau untuk bikin review lagi, ya mungkin saya akan ngasih kesempatan brand-brand yang lain dulu lah. Iya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah clear ya, sudah selesai, Mas. Dian juga sempat minta maaf, pihak Eiger lewat CEO-nya juga sudah minta maaf di status ke media, terbuka. bikin secara terbuka juga. Nah, memang ini jadi pelajaran yang sangat berharga ya, karena ini masa sulit, masa pandemi, masih krisis ekonomi juga. Tiba-tiba ada kasus yang membuat brand bahasanya ya, diserbu netizen gitu, fanpage-nya. Nah, ini kita ngobrol sedikit soal brand nih, Mas. Saya sempat baca nih dari bukunya Pak Hermawan tuh. Hermawan Kertajaya yang soal citizen 4.0. Jadi di situ paradigma brand atau para pemasar itu kan sudah berubah. Jadi kalau dulu modelnya top down. Di zaman top down, kemudian medianya masih konvensional dulu, nggak ada media sosial gitu. Jadi brand-brand itu mengiklan, promosi di media televisi, dicetak itu, kemudian di buku itu disebut konsumen itu sebagai sasaran market yang bisa dieksploitasi gitu. Bahasanya itu dieksploitasi. Nah, di buku ini kemudian di era disrupsi kan sudah berubah. Marketing pemasaran tidak lagi top down tapi horizontal. Antara konsumen dengan pemilik brand dan pemasar itu setara sebenarnya. Jadi bahkan beberapa brand itu menggandeng komunitas atau membuat komunitas yang menggait konsumennya. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas gitu.
mengadakan event-event yang positif. Nah, makanya saya tadi sempat bilang ini kasus unik gitu. Review positif, tapi kemudian berbalas dengan surat keberatan. Nah, ini pengalaman pertama atau dulu pernah, Mas Dian? Kan beberapa kontennya kan banyak. Ini kasus pertama atau dulu pernah juga mengalami hal yang serupa gitu? Kalau untuk produk nggak pernah. Bahkan yang ada orang kadang berterima kasih mau ngirim produknya gitu karena nggak sengaja saya review gitu ada. Nah, balik sebelum ya, saya mengomentari yang tadi setara konsumen setara ini penting ini karena ini juga terkait dengan kasus ini ya. Jadi ke alat ya, kembali ke alat. Jadi YouTuber itu kalau pandangan Eiger bahwa YouTuber harus sempurna itu salah. Karena apa? Konsumen justru lebih percaya review-review jujur yang apa adanya, yang itu sebenarnya terkait dengan konsep marketing word of mouth itu atau dari mulut ke mulut itu kan yang kalau dulu zaman duluan orang dari mulut ke mulutnya manual. Sekarang di era digital itu ya lewat sosial media gitu. Makanya kemudian muncul influencer menggantikan iklan di TV, iklan di media-media konvensional karena apa? Orang lebih percaya reviewan orang yang bukan terafiliasi dengan brand gitu kan. Nah, kemudian muncul influencer pura-pura review tapi sebenarnya dibayar brand, itu namanya endorse segala macam itu. Sebenarnya yang lebih sakti itu kalau organik gitu. Ya yang seperti saya lakukan sebenarnya nggak ada hubungan dengan brand apa adanya dan ternyata hasilnya positif itu harusnya malah didukung brand karena ini organik dan bikin orang percaya. Buktinya orang pada beli. Bisa dicek itu di datanya orang pada beli dan bukti lagi saya itu memasang di YouTube saya di deskripsinya itu kayak afiliasi gitu Mas. Misal kita beli kacamata ini di mana, misal di Bukalapak, itulah linknya saya taruh di situ lewat agregator yang ketika orang membeli saya dapat komisi gitu, sekian sen atau dolar gitu ya, sedikit sih. Nah, tapi itu bisa menjawab bahwa ternyata yang saya bukan endorse ya, yang saya review itu dibeli orang, itu terbaca dari situ. Kan sekarang semua terbaca ya kalau di online. Nah, masalah konsumen dan yang tadi setara itu, menurut saya memang di era sekarang itu harusnya brand atau produsen segala macam itu memperlakukan konsumen setara. Nah ini di sini saya mau sedikit kasih masukan atau kritik terhadap Eiger, karena ternyata dari netizen saya banyak dikirim juga. Eiger pernah dapat bad review dari Om Hauke kalau nggak salah yang soal tenda itu. Iya, saya sempat baca, tenda yang rusak di bad review. Tanggapannya sangat enak Mas. Waduh, itu kalau saya ditanggapi begitu tuh saya nggak jadi marah atau ya emang nggak kan ya. Ibaratnya netizen juga nggak jadi marah gitu kan. Tetapi kan kemudian itu kan kita anggap aja tokoh ya atau bintang 5. Yang kaki 5 kok diperlakukan berbeda gitu. Ini saya kira tidak boleh begitu karena ini kan orang-orang yang sama ini. Kalau kita warga negara sama di hadapan hukum, harusnya konsumen tuh sama di hadapan produsen sama membeli. Kan ada yang bilang pembeli ada raja gitu kan. Tapi kata pembeli kalau cuma lihat-lihat doang atau belinya nawarnya kebangetan ya nggak jadi raja. Nah, harusnya kan begitu. Nah, kesetaraan ini akan membuat membuat lebih respect terhadap brand. Kedua, yang soal teknis tadi. Standar bagus itu beda-beda, Mas. Ada orang yang menganggap sinetron itu udah bagus. Itu pasarnya ibu-ibu segala macam. Ada bilang filmnya Joko Anwar itu yang bagus itu. Itu mungkin nggak banyak. Nah, ini sekarang kan ketika brand mau jualan kan harusnya ya isi semua level gitu loh. Kalau produknya emang untuk semua level ya. Ya taruhlah misal ini video saya jelek ya biar itu di level-level teman-teman saya. Buktinya ada yang beli. Ya kalau dia mau yang sinematik mungkin levelnya artis, kalau mau beli harus yang sinematik ya silakan Eiger memproduksi itu atau mengendorse orang atau itu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang gampang sekali diselesaikan. Makanya saya bilang brand jangan otoriter, tapi harus kalaupun mau mengcounter sesuatu itu harus dengan cara yang cantik gitu Mas, main cantik. Misal didekati secara personal. Dari kasus ini banyak juga yang cerita ke saya pernah mengalami bahkan lebih parah dari brand Eiger gitu. Jadi dia pernah juga di bad review, di jelek-jelek, bahkan kayaknya jelek-jelekannya by purpose gitu Mas. Itu kan sering terjadi tuh saingan gitu-gitu ya. Tapi ini bukan brand Eiger. Cuman ada satu brand lokal lah. Dia cerita itu pun didekati dengan baik-baik Mas, didatengin. Orang Indonesia itu kadang-kadang Mas kalau kita datengin baik-baik itu dia luluh kok. Itu kayak yang benar-benar benci loh. Apalagi saya yang penggemar sejak kuliah gitu. Yang nggak punya kebencian sama sekali sama Eiger dan nggak punya masalah sebenarnya. Ini kan sebenarnya masalah yang terjadi ini antara Eiger dan netizen. Saya kan hanya mau membagi itu aja gitu. Nggak ada intonasi marah, nggak ada apa. Sebelum lanjut nih tadi ada beberapa yang komen nih Mas. Ini jadi bakal kebanjiran endorse nanti Mas Dian nih dari kasus ini. Udah banyak Mas. Nah kalau YouTube-nya sendiri subscribernya atau followernya
naik berapa nih karena sampai sebelum live ini tadi itu kalau Instagram kan dari 9.500 sampai 400 itu loh. Itu sekarang udah 13.000. Ini alhamdulillah gitu karena selama ini saya pengen 10.000 biar bisa swipe up susah. Terima kasih Eger. nah kalau di YouTube memang YouTube saya udah lumayan tuh 37.000 subscriber sebelum kejadian lebih 37.000. Makanya saya bilang harusnya Eger justru berterima kasih karena saya bantu mempromosikan ke 37.000. Itu sekarang koran aja Mas gak dibaca orang sebanyak itu loh Mas. Oplahnya ya. Iya, nggak sampai segitu loh. Dan mungkin beberapa media online tidak sampai segitu loh. Ini gratis. Dan YouTube adalah salah satu platform yang tinggi kan, yang banyak penggunanya kan di Indonesia. Nah, gara-gara kasus ini menjadi tadi itu 42 kalau nggak salah. Mungkin terus growing 42. Terus. Ini udah nyiapin konten apa lagi nih? Mau review produk lagi atau dalam waktu sebelum dekat? Kejadian ini sebenarnya apa ini? Hari kemarin tuh Kamis tuh, saya kan lagi WFH tuh. Habis menyelesaikan beberapa editan, beberapa kerjaan, itu saya mau pasang box, bukan box apa namanya, tank bag DV itu. Saya mau review ke motor saya yang lama nggak reading tuh, mau saya bikin video itu. Kemudian ada teman dari Cirebon yang jualan ikan, dia punya ikan cana yang melanistik yang warnanya putih itu mau minta dipromosikan, itu pending. Review alat sedot akuarium pending, ini banyak Mas. Jadi ketika banyak brand minta direview, terus terang ini belum saya tanggepin, belum banyak yang saya tanggepin karena saya takutnya nanti kelamaan atau apa. Jadi saya mending nggak jawab dulu, termasuk jawab ke pihak Eger. Takutnya ntar mereka minta ketemuan atau apa kan lagi pandemi juga. Saya lagi pikirkan gitu. Kecuali nanti mau kayak gini, model sharing begini atau apa namanya? Via Zoom atau apa mungkin ya. Masih saya pikirkan, makanya saya nggak respon dulu gitu. Nah Mas Dian ini selain ngisi konten buat channel YouTube-nya, kesehariannya apa? Ini kesibukannya apa? Atau kerjanya di bidang apa gitu? Kita nggak usah sebut perusahaannya Mas ya, tapi yang jelas saya kerja di holding media dan saya bagian yang di media sosial, PR dan sebangsanya gitu lah. Dulu pernah sekantor juga nih sama Mas Aan sebelum dia memutuskan 100% berwirausaha ya Mas ya. Pokoknya gitulah Mas. Dulu tuh kalau nggak salah sempat jadi tim medsos salah satu capres juga ya. Tahun berapa itu? Tahun dari 2009 sampai 2014. Oh ya sempat ke capres juga, sempat kemudian gabung capres, sempat ditawari pindah ke yang kemudian jadi wapres juga saya tolak karena di perang yang sama jangan pindah ke kubu yang berbeda. Pokoknya pengalaman saya itu banyak Mas, dari kriminal, dari liputan kriminal, liputan politik, ekonomi pernah bentar, enggak yang saham-saham gitu, tapi sampai politik yang di medsos juga sempat bantuin PBNU zaman Pak Hasyim Muzadi, segala macam, pokoknya banyak, sempat di Gus Dur juga, pokoknya banyak lah Mas. Jadi makanya, saya mencoba kalau bikin sesuatu atau apa itu memikirkan secara perspektifnya lebih luas gitu sebenarnya sih. Iya, betul. Cuma kalau mau diskusi sama saya sih sebenarnya enak gitu. Berapa tahun Mas aktif di, tadi saya nyebutnya sih pegiat media sosial ya. Berapa tahun sebelum kemudian aktif di YouTube bikin konten? Resminya 2010 awal. Tapi semenjak saya di koran dulu itu udah sering main sosmed, bahkan dulu sempat kena kayak peringatan karena dulu kan sosmed itu dianggap kurang produktif ya, padahal saya beberapa kali bikin tulisan yang berhubungan dengan sosmed, misal waktu itu Ganjar Pranowo yang udah pakai BlackBerry sama Ferry Mursidan gitu kan, terus bikin sosmed segala macam itu, tapi karena waktu itu ya sosmed orang udah kenal, waktu itu masih Friendster Mas, masih zamannya Friendster, kalau mungkin masih inget kan, BlackBerry masih yang punya CEO, kita pakainya Nokia yang ada QWERTY-nya itu. Terus saya beli PDA di Roxy yang kalau 1 jam mati. Emang saya suka aja Mas dari dulu itu. Ya, suka aja. Terus akhirnya dapat tawaran kerja yang berhubungan dengan online aktif, ya. Itu kemudian sempat yang tadi saya bilang ya, sempat masuk di tim sosial media salah satu capres. Nah waktu itu lebih banyak apa Mas aktivitasnya itu seperti apa kalau mendampingi calon presiden gitu? Jadi sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas nggak lebih banyak yang ini, tapi lebih ke brand. Tapi kalau mau mungkin ada yang kepo soal ini,
Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kita membranding person itu dengan membranding barang itu sama aja. Kalau saya biasanya membagi ke dua kategori besar, Mas. Pertama itu promotion. Kita harus mempromosikan. Mempromosikan tas Bianti biar dikenal orang, biar dibeli orang. Mempromosikan seorang tokoh biar popularitasnya meningkat, biar elektabilitasnya tinggi, biar dipilih orang, kan sama aja. Dan kemudian crisis management. Sama. Ini kayak sekarang ini sebenarnya Eger mengalami krisis nih. Harusnya melakukan crisis management ini sama. Kita juga ya mengalami juga lah yang namanya diserang orang, mendapat krisis yang tidak diduga seperti Eiger ini. Makanya saya bilang di status saya itu ada pantun itu, bukan pantun, peribahasa. Itu sebenarnya pelajaran dari kasus ini, yaitu bahwa kemarau setahun itu bisa hilang oleh hujan sehari, Mas. Itu bisa terjadi di brand apapun, di reputasi siapapun, di personal. Kita tahu ada motivator gede yang kemudian kolaps hanya karena satu kasus. Hanya dengan akun yang waktu itu kecil, sekarang akunnya sih gede. Dulu akunnya kecil, Mas. Jadi ini juga yang balik ke setara tadi, kita jangan pernah tidak menyertakan orang gara-gara ini followernya kecil. Di media sosial, nggak ada gede kecil. Kalau kecil ini udah diamplifikasi, dia akan gede. Ya misal saya kan kecil. Tapi begitu jadi viral, kontennya bagus, amplifikasi, lalu mendapat dukungan. Jadi media sosial itu salah satu fungsinya kan mengumpulkan yang terserak gitu. Misal orang punya kegemaran yang sama atau punya musuh yang sama, punya penggemar yang sama, itu akan ketemu biasanya ketika ada momentum. Momentumnya salah satu ya kasus atau apa. Kalau di politik kan ada 3M tuh kan. Money, media, momentum. Sama aja di sini kan nggak punya money, tapi kalau punya media atau media sosial dia bisa memanfaatkan yang baik terus punya momentum, ya akan jeder juga dibandingkan hanya punya money tapi yang dua ini kurang jeder gitu kan. Itu aja. Jadi concern crisis management gitu. Nah, yang ini ada pelajaran juga menarik dari kasus ini, sebenarnya sering terjadi di banyak kasus kalau berhubungan dengan media sosial, yaitu adalah Streisand effect, Mas. Bagi teman-teman yang mungkin pengen lebih lanjut tentang Streisand effect itu apa, silakan baca di duniadian.com ya, di blog saya itu. Nah, tapi saya akan bicarkan sedikit bahwa Streisand effect itu intinya adalah kalau kita berusaha menghapus atau menghilangkan sesuatu di internet, mensensor, menghapus, menghilangkan, ya seperti yang coba dilakukan tim legalnya Eger itu, yang terjadi adalah sebaliknya. Justru akan meledak, akan lebih banyak lagi orang yang tahu, tidak terkendali. Ini kenapa dinamakan Streisand effect? Karena dulu ada orang namanya artis Amerika itu, Mas, namanya Barbara Streisand tuh. Itu angkatan mak saya kali ya. Jadi Barbara Streisand itu dulu punya rumah di pinggir pantai gitu, tebing di pantai kostal gitu lah. Yang rumahnya itu menurut aktivis lingkungan tuh harusnya melanggar aturan lingkungan lah gitu. Terus difoto, Mas. Difoto, habis itu diupload di website lingkungan itu, yang penontonnya kalau nggak salah hanya 8 orang. Lalu Barbara Streisand tidak terima. Dia tidak terima, lalu dia menuntut ya pakai legal. Pakai legal dia menuntut untuk di take down. Ini fotonya rumahnya ini. Yang terjadi apa? Pengadilan menyuruh foto itu di take down. Kalah ini. Ya udah di take down. Tapi yang terjadi apa? Yang awalnya dilihat 8 orang, jadi dilihat jutaan orang, Mas, dan tidak terkendali, muncul di mana-mana segala macam. Akhirnya efek ini kemudian jadi Barbara effect, Streisand effect itu. Nah, jadi memang ini jadi pelajaran ya. Jadi ini kita ambil pelajaran dan hikmahnya saja. Jadi di media sosial itu, ketika kita sudah atau netizen terkoneksi dengan media sosial, itu artinya masuk ke ranah publik ya. Jadi tidak bisa kemudian sesuatu yang di ranah publik dalam tanda kutip dipaksa oleh brand atau legal sebuah perusahaan, kecuali memang ada konten yang merugikan atau konten yang berkonotasi negatif ya. Itu pun kalau tidak hati-hati terjadi kali Barbara kan negatif kan itu kan. Oke. Nah, jadi posisi pelaku brand ini kebetulan kami atau saya ini kan mewakili brand Bianti ya. Memang harus sangat hati-hati nih. Merawat brand itu sama seperti merawat anak. Ketika ada salah satu anak kita yang bandel atau misalkan berurusan dengan polisi atau misalkan melakukan hal yang kriminal, itu tentu saja kan orang tua juga bisa ikut kena, apalagi kalau anak itu di bawah umur. Nah, brand juga seperti itu. Brand sekarang itu semakin humanis.
memperlakukan konsumennya. Jadi tidak bisa semena-mena memaksa atau meminta dengan tanda kutip paksa. Jadi alangkah baik dalam dunia internet, aplikasi dan media sosial ini lebih banyak sharing gitu kira-kira. Jadi berkomunikasi, biasanya di perusahaan itu kan ada PR-nya, ada corporate communication-nya yang bisa menjembatani masalah antara perusahaan dengan konsumen, kira-kira begitu. Ya, misal nih ada sesuatu yang perlu ini jelek-jelekin gue dan tidak sesuai fakta misalnya. Terus kita mau remove ini saran saya nih ya, mungkin bagi pelaku UKM kecil. Saya nggak berani menyarankan ke perusahaan yang gede yang merasa lebih pintar nggak. Jadi misalnya ada ini kok tone negatif nggak sesuai fakta gitu. Itu mungkin ada 2 langkah nih Mas. Pertama saran saya datengin orangnya, ajak tabayun. Lalu siapa tahu dia dengan apa ya? Oh ternyata gue salah. Dia bikin klarifikasi Mas. Kalau bisa jangan di take down. Karena kalau take down, hapus, sensor itu nanti bisa kena Streisand effect tadi, malah kemana-mana. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Contohnya di kasus saya, orang nggak banyak yang tahu YouTube saya sekarang banyak yang tahu. Untungnya positif. Coba kalau negatif, kan makin rugi dia kan. Kedua, kalaupun dia nggak mau dan kita nggak bisa berbuat apa-apa Mas, saran saya bikin konten tandingan. Pernah dengar kalau di Mas Aan kan Blora nih ya, deket-deket Blora ya. Rumah kita ini kan di kampung deket Blora ya. Mas Aan di Pamotan, saya di Tuban. Nah di Blora itu kan pernah ada kasus yang semen tuh, Samin versus semen. Kemudian tim Watchdog bikin seolah-olah semen itu melawan Samin gitu kan. Nah perusahaan semen Indonesia itu saya salut dengan tim PR-nya. Kemudian kan dia tidak mencoba, pokoknya video itu harus hilang atau film itu enggak. Dia bikin film tandingan kan, yang melibatkan orang Samin gitu kan. Dan itu juga orang akhirnya punya perspektif yang berbeda. Saya pernah Mas, kita nggak usah sebut tokohnya, ada satu tokoh sangat kontroversial di Indonesia, dibenci netizen se-Indonesia. Kemudian tokoh ini itu sebenarnya dibilang banyak hal yang sebenarnya misleading gitu, atau fitnah gitu. Saya pengen ini kalau netizen tahu mungkin akan beda persepsi gitu, atau media. Lalu kita hadirkan Mas di Kopdar netizen, waktu itu di Langsat tuh yang luar biasa. Oh itu galak-galak netizennya. Beliau menjawab dan akhirnya apa? Berakhir dengan kesalahpahaman berakhir. Besoknya semua media positif. Media sosial sebagian baik, bahkan musuh beliau nggak berani datang, nggak berani nemuin netizen, jadi dibully sama netizen gitu. Nah ini kan kadang-kadang sesuatu itu perlu kita kasih counter gitu. Ya kan gampang. Misal saya dianggap, misal kalau saya jelekin seorang kapasitasnya cuma 30.000 subscriber gitu, misal. Hire aja YouTube yang serupa, yang lebih gede kan, kalah saya Mas. Pasti dia lebih ini kan. Nah kayak gitu aja kan. Itu kan bisa, itu kan teori counter-counteran kan. Ini kan kalau di politik udah biasa, tapi di brand kayaknya belum ini ya. Kok kayak belum, ya mungkin nggak semua brand kali ya, tapi beberapa brand saya lihat kok kurang ngerti begini, yang harusnya basic banget gitu, cara menjawab sesuatu. Iya, ini memang menarik nih Mas, kalau udah masuk ke ranah branding ya, jadi termasuk gimana mengatasi kalau udah masuk tahap krisis komunikasi gitu. Dulu Mas Dian ya juga masih pernah juga sedikit belajar PR. Kebetulan saya juga pernah belajar PR, pernah di perusahaan yang orang atau nyebutnya itu public enemy. Jadi gimana caranya ngawal perusahaan yang udah punya image kurang positif, sering diserang di media konvensional. Nah, ternyata memang ada trik-triknya. Kalau sepengalaman saya ya, biasanya itu legal belakangan memang. Jadi PR atau corporate communication-nya yang bergerak dulu. Biasanya kalau Mas Dian juga mungkin pernah mengalami ya, kalau di corporate communication itu setiap hari kerjaan kita menyortir semua berita terkait perusahaan kita. Monitoring lah ya, di berbagai bidang lah. Monitoring. Dari monitoring itu berita-berita yang terkait dengan perusahaan kita sortir, kita monitor, ada yang tone positif, ada yang netral, ada yang negatif. Nah, kemudian di perusahaan itu timnya bekerja menganalisis, terus kemudian menghasilkan output. Nah, output itu yang kemudian dikawal oleh biasanya orang PR. Jadi PR dulu yang ngomong keluar. Jadi menyampaikan atau
apa kalau untuk media konvensional biasanya ada semacam siaran pers gitu ya. Ada siaran pers gitu. Jadi bukan langsung menghakimi, tapi berusaha untuk membuka jalur komunikasi dulu gitu. Apa sih masalahnya? Kenapa misalkan reviewnya seperti ini, kurangnya apa? Nah, kira-kira begitu. Ya, nah, Mas Dian, setelah kasus ini akan tetap inilah ya, aktif ya, bikin konten-konten yang positif sebenarnya, dan pasti mendukung brand lokal ya. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini itu kan makanan sehari-hari, Mas. Nah, kebetulan ini kalau biasanya saya nanganin atau kita ini punya orang, ini kan kena ke diri kita sendiri gitu. Tapi bagus, jadi akhirnya kan kita merasakan, kita sendiri kan merasakan gimana, misal kayak mirip-mirip, jadi kan ada orang kan praktisi, sama teoritisi kan, kadang-kadang kan terbelah kayak itu. Teoritisi itu lebih jago itu, bikin segala macam. Tapi kalau praktisi kan biasanya lebih bisa kerja gitu kan. Walaupun secara teori kalau disuruh jelasin agak susah. Misal kayak saya kalau suruh bikin presentasi soal PR segala macam yang terstruktur gitu-gitu kadang-kadang kurang bagus gitu. Bagi standar-standar tertentu presentasi atau jadi ini. Makanya kalau kadang-kadang saya pernah beberapa jadi dosen tamu itu kalau disuruh presentasi di kelas gitu, saya lebih nggak banyak pakai slide gitu. Ya kayak gini aja, sharing begini aja. Ya kan lebih kena ketika ada Q&A, apa namanya, tanya jawab segala macam gitu. Dan lebih mengena juga jika contohnya adalah kasus-kasus yang pernah terjadi gitu. Memang susahnya kalau crisis management itu kan kasus itu kadang-kadang agak konfidensial ya, kasus-kasus di perusahaan tertentu. Misal kita pernah memenangkan apa dengan apa gitu. Nah, tapi kalau untuk soal branding ini kan kita kalau saya lebih mengajak untuk aware terhadap apa namanya ini aja nih, reputasi brand, Mas. Ini ada buku nih, Mas, yang menarik mungkin untuk dibaca nih, Reputation Economy ini. Mungkin teman-teman ada yang suka baca, mungkin bisa cari buku ini bahasa Inggris. Saya yang bahasa Inggrisnya nggak bagus juga masih enak bacanya gitu. Yang saya garis bawahi adalah si Michael Vertig ini bilang bahwa kita ini sekarang hidup di zaman di mana reputasi itu adalah aset yang paling berharga, Mas. Hati-hati dengan reputasi gitu. Sekali hancur itu udah susah, Mas. Ya. Sekali hancur susah. Brandnya bisa, ya pengalaman berapa waktu yang lalu ada beberapa brand bahkan marketplace, ada brand yang udah lama di kasus kemudian langsung banyak yang unfollow, banyak yang kemudian membenci produknya. Jadi reputasi itu penting ya. Jadi nah ini ada masukan nih, Mas. Jadi dari Ryan Ramsey, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kesalahan personal bisa sangat berdampak besar kepada organisasi. Nah, betul sekali nih. Jadi memang di dalam tim atau di korporat itu harusnya memang dikomunikasikan dulu ya. Karena konsumen itu kan tidak atau bukan bagian dari struktur perusahaan yang kemudian patuh dan harus sesuai dengan instruksi. Nah, kalau konsumen ya bebas-bebas saja gitu. Kecuali mereview negatif. Kira-kira gimana, Mas? Terkait dengan tadi itu. Kan kadang gini, wah itu kan salah sebenarnya personal Mas Hendranya atau saya nggak kenal. Saya tidak melihat personal berpersonal, karena bagi saya itu gini. Ketika seseorang dengan atribut berbau perusahaan, termasuk aset-aset digital, Mas. Misal Bianti ini, akun Bianti ini, Mas, itu harus dilindungi itu, Mas. Karena tiba-tiba ada orang post dengan ini jelek-jelekin presiden itu, yang kena Mas Aan. Karena apa? Yang punya perusahaan itu Mas Aan, dan ini adalah mencerminkan perusahaan. Biasanya ngelesnya di hack segala macam itu. Kalau menurut saya sih itu ngelesnya itu bisa udah basi atau apa. Nah, sama dengan misal ada orang action dengan email perusahaan. Atas nama perusahaan segala macam, ya itu akan dianggap itu adalah aksi perusahaannya. Terlepas kemudian akhirnya ya diakui CEO-nya minta maaf segala, sudah tepat. Saya dengan apresiasi minta maaf kan saya terima dan saling pembelajaran bersama, dan case ini saya anggapnya udah secara personal udah nggak ada masalah. Sekarang yang ada tinggal pembelajarannya. Nah, untuk teman-teman yang brand lokal ini atau brand yang UMKM segala macam, teman-temannya Mas Aan ini yang mungkin baru mulai itu biasanya agak abai terhadap, jangankan itu ya, di perusahaan-perusahaan gede itu yang saya lihat banyak yang abai juga terhadap aset digital. Saya beberapa kali itu diminta kayak di perusahaan gitu, dia tim digitalnya ketemu saya, Mas, kita mau bikin akun baru karena akun ini itu dibawa kabur sama tim IT-nya atau adminnya yang udah dipecat segala macam gitu. Nah,
Saya bilang makanya mulai sekarang yang namanya aset digital itu harus kamu samakan dengan aset-aset yang lain. Bahkan perusahaan digital startup itu valuasinya lebih tinggi daripada Garuda misal yang asetnya jauh lebih gede gitu. Karena itu kan dihitung kan asetnya. Sama dengan akun-akun media sosial. Nah, kalau bisa emailnya yang megang hanya ownernya atau segala macam, password yang megang hanya orang-orang tertentu yang ditugaskan. Jadi enak tuh nanti siapa kan, apalagi sekarang itu udah ada sistemnya ya. Kalau jamnya ini tuh dia pakai inisial segala macam itu, gampang dilacak siapa yang melakukan kesalahan. Kesalahan itu nggak cuma terjadi bahkan admin presiden pun salah nge-tweet kan, pernah kan, itu udah biasa itu. Tapi jangan sampai akun itu kemudian hilang. Nah, caranya ketika karyawannya mau resign itu kan ada jeda waktu itu. Nah, itu serah terima akun dulu atau diamankan dulu kan gitu. Pokoknya intinya adalah protokol itu silahkan dibuat, tapi itu juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai itu dipakai udah nggak pada mestinya. Dan kedua, hati-hati juga kalau kita pakai bio perusahaan. Nah, ini pelajaran juga nih dari kasus ini, Mas. Banyak orang kemudian mendoxing bagian legalnya Eger. Jadi ini siapa, dicari di LinkedIn-nya. Fotonya dipajang di mana-mana. Ini catatan nih, ya Mas Dian ya. Ini kasus ini kan udah close ya. Nah, ini harapannya ke teman-teman netizen ya. Tadi Mas Dian juga bilang, ini kasus perusahaan yang kemudian sudah meminta maaf, tidak lagi menyangkut personal seharusnya ya. Kemudian tidak diumbar biodata, itu pun kemudian dibongkar untuk itu pun ketika masih terjadi kasus, saya nggak setuju, Mas. Jadi saya itu orang yang anti doxing. Doxing itu ketika data pribadi kita diumbar. Misal kalau ada, saya beberapa kali di online sempat bermasalah gitu. Maksudnya bermasalah gini. Saya yang kritik itu tuh, Mas, yang orang motor sipil yang pakai sirine sama strobo itu, Mas. Yang harusnya yang pakai polisi itu. Dengan dalih ngawal ambulan gitu kan. Saya kritik di video saya. Lalu beberapa fansnya itu marah, dia mendoxing nih alamat saya, ini nomor telepon saya didoxing itu. Saya diancam mau didatengin, ada yang mau nabrak saya, tapi ya sampai sekarang nggak ada yang datang gitu. Walaupun sempat keder juga, sempat nelpon teman saya yang polisi kan. Nah, tapi menurut saya doxing itu nggak penting. Makanya yang saya tidak pernah mengamplifikasi baik di story, di Facebook segala macam yang doxing Mas Hendra atau siapapun, walaupun itu memang dia sempat ada yang bagian legal yang suka komen-komen kasar di YouTube itu, Mas. Kan itu keluar tuh. Itu saya nggak ikut mendoxing. Tapi ini juga jadi pembelajaran juga ya. Hati-hati kalau kita pakai akun, terus akun kita itu teridentifikasi kita kerja di mana. Itu karena yang akan, kalau kita berbuat salah, itu yang mendapat impact bukan hanya kita secara personal, tapi juga perusahaan kita. Masih ingat kasus 212, Mas? Itu kan 212 kan ada itu produser salah satu TV swasta yang di situ jelas tuh saya produser di akunnya, terus dia maki-maki salah satu tokoh agama ya, kemudian jadi rame. Akhirnya ada kayak entah dipecat apa enggak, pokoknya ini cewek sampai akhirnya drop banget gitu. Nah, terus juga di tulisan saya di duniadian.com bisa dibaca tentang, saya di situ nulis itu contoh-contoh kasus orang yang gara-gara tweet personal, tapi karena teridentifikasi dia di perusahaan tertentu, dia akhirnya kena imbas dan dipecat gitu. Nah, ini saya kira harus dihindari juga nih, Mas. Jadi mungkin kita kayak Bianti punya karyawan, lalu menghandle sosmednya. Tiba-tiba dia marah-marah pada seseorang atau komen seorang, nggak sadar pakai akun Bianti, itu juga bisa menjadi masalah, Mas. Iya, itu kan pernah ada akun militer komen amin terhadap pengajian atau apa, itu kan ya sempat kan rame gitu kan. Nah, ini hati-hati banget. Jadi pelajarannya banyak banget nih, Mas. Ini kasus ini kira-kira pembelajarannya apa lagi nih, Mas? Kan selain doxing tadi, bagi pelaku usaha pemilik brand ketika menghadapi konten dari YouTuber, cuitan netizen atau kritikan. Nah, Mas Dian sebagai pegiat media sosial, apa sebaiknya langkah-langkah gitu biar tidak meledak terus viral, terus kemudian efeknya kan besar sekali, nggak cuma ke brand itu tapi juga penjualannya, juga ke karyawan yang ada di perusahaan itu. Ya makanya ini, Mas, tadi tuh yang kemarau setahun itu bisa rusak dalam hujan sehari ya. Yang perlu dilakukan kemudian memang brand itu ke depan harus lebih tidak gengsi untuk meminta maaf, Mas.
kadang-kadang kan yang membuat kita agak gimana gitu kan, minta maafnya tuh ada ngeles-ngelesnya gitu kan, kalimat-kalimatnya gitu kan. Saya nggak mau menilai, banyak netizen menilai kok kalimatnya masih begini nih, kamu masih mau nyarangnya segala macam gitu. Masa saran bongkoan ke semua orang sama gitu kan, nggak masuk gitu kan, segala macam lah. Tapi saya oke lah, saya udah lupakan itu segala macam. Kita ambil pelajaran. Ini salah satunya itu, jangan jangan arogan tadi. Nah, orang kalau nggak arogan itu akan mudah minta maaf. Minta maaf itu nggak hina, Mas. Bahkan di era sekarang itu akan lebih dapat simpati gitu. Orang yang ngalah itu ya pokoknya intinya kayak banyak filosofi Jawa itu justru lebih cocok ke netizen yang terzolimi, yang lebih santun gitu-gitu itu kadang-kadang lebih masuk gitu. Nah, kemudian minta maaf, kemudian yang bisa dilakukan ya perbaiki diri gitu. Kalau selama ini punya kebijakan atau apa yang salah yang berdampak di brandnya, ya itu harus diperbaiki gitu. Saya kira sekarang ini, Mas, era di mana ilmu itu bebas, Mas. Kita nggak usah beli buku, nggak usah apa untuk dapat ilmu di internet tuh banyak, Mas. Dari mengikuti kasus ini aja, kalau memang pembelajar sejati, Mas, dari ngikutin replian di tweet saya aja itu banyak sekali pakar-pakar ngomong di situ, banyak orang ngomong, banyak apa namanya? Saya salah satunya nih pertanyaan dari pemirsa nih, Mas. Apakah harus ada mediasi nggak sih? Nah, ini setelah kasus atau sebelum kasus? Kalau yang sebelum kasus tadi kan sudah dijelaskan ya, siapa yang harus maju duluan ketika terjadi. Biasanya kan gini, sebelum terjadi krisis. Gitu. Ya. Ini kan biasanya gini itu. Kalau belum rame, biasanya kita ini dianggapnya kecil gitu. Kecil kan. Nah, itu agak bagi brand-brand yang tidak menganggap setara konsumen, itu agak lemah di situ tuh. Diremehin lah gitu. Tapi kalau udah gede gitu, kecuali beda ya, Mas, kalau brandnya itu menganggap orang yang kecil semua setara. Misal Apple, Mas, itu ketika dihack ada jailbreak ya. Dulu inget kasus dulu itu kan awal-awal keluar iPad, keluar iPhone itu kan ada jailbreak itu yang membobol ini biar bisa nginstal ini, nggak usah beli gitu-gitu kan. Itu kan sama Apple justru malah nggak diperkarakan hukum atau apa. Ditawari direkrut, Mas, jadi bagian legalnya. Saya masih ingat, saya pas kerja di FIFA itu. Ini mungkin Mas Jono masih ingat. Halo Mas Jono, kalau dilihat, Mas Jono itu sekarang bosnya suara.com itu. Dulu bos FIFA, salah satu bos FIFA. Itu kita pernah nelpon ini, Mas. Ada hacker yang coba menerobos sistem keamanan FIFA. Lalu dia ngasih tahu gitu, ini celahnya. Kita telepon, maksudnya mau kita rekrut jadi karyawan itu. Dia malah takut, Mas. Nah, itu sebenarnya gitu. Kalau bisa malah orang ngasih masukan, ngasih kritikan, itu adalah vitamin gitu. Misal Bianti nih, Mas. Kadang gini, Mas. Kita ini kan orang yang subjektif ya, kita nulis, kita berkarya, apa itu kadang bagi kita tuh bagus gitu, tapi bagi orang lain belum tentu. Nah, fungsi konsumen, fungsi orang lain tuh ngasih kritik. Misal konsumen Bianti, Mas, ini chatnya kurang bagus ini, Mas, udah ini, harusnya kan bukan dimarahi, Mas. Ya udah, kita recall. Kayak itu otomotif, otomotif itu kan usianya udah ratusan tahun ya, dia pasti mengalami hal itu. Akhirnya tahu kalau ada gitu harus di recall, diganti. Saya ingat Chevrolet, Chevrolet kalau ini waktunya kayaknya terbatas banget karena memang durasinya cuma 1 jam. Nah, ini aku mau inilah closingnya dari Mas Dian. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lanjut sih dengan mungkin tema yang berbeda ya. Tapi kasus ini kita close jadi pembelajaran. Nah, silakan Mas Dian kasih closing atau mungkin buat perusahaan itu atau buat netizen silahkan. Nanti ini ya Pak, saya minta video ini nanti simpenin ya Mas, saya mau upload di YouTube saya. Jadi saya kan belum bikin yang soal kasus ini. Nanti kita upload biar juga orang mengenal Bianti nih. Nanti kita promosikan. Teman-teman silahkan follow bianti.id nih. Ini tas kulit produksi anak bangsa ini, kualitasnya nggak kalah sama yang mahal-mahal ini. Ini teman saya sendiri yang bikin ini ya. Nah, closing saya sebenarnya sederhana Mas. Satu, brand harus mulai melek yang namanya media sosial, Mas. Mulai melek namanya digital, segala macam. Ini zaman udah berubah, Mas. Totally berubah. Nah, biasanya nih, di perusahaan itu, kalau staff-staff itunya udah, maaf ya, generasi udah agak tua, itu kan masih kurang, ya. Itu bisa diimbangi dengan ngerekrut yang muda, Mas. Yang ngerti masalah begini. Betul. Nanti digabung aja itu. Yang senior punya kebijaksanaan, yang muda punya kecanggihan, itu bisa bersinergi itu bagus. Kedua, jadikanlah konsumen atau kontennya user generate content segala macam. Dulu kita udah tahu Kaskus yang jadi web nomor 1 dulu itu kan juga digedein oleh UGC. Itu sebagai masukan bukan musuh gitu. Jadi kita rangkul konsumen dan kemudian
lebih sering mendengar daripada bertindak atau berbicara. Dengar dulu yang banyak. Renungkan, bertindak. Sama dengan kita netizen. Konsumen ya. Ya, kita kan sama, Mas. Konsumen itu harus didengarkan. Ya. Kita saja yang konsumen juga atau yang user internet segala macam kan harus think before posting kan. Jadi segala macam yang mau kita posting sebaiknya juga dipikir dulu. Saya kira itu ya, Mas. Terima kasih Mas Dian ya. Sama-sama. Kita maaf ya karena waktunya memang terbatas. Kapan-kapan bisa. Nah, buat sahabat yang nonton, terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih juga Mas Dian Wijanarko. Ini pelajaran yang menarik. Kasusnya sudah close. Begitu saja live IG Bianti ID malam ini. Kita jumpa lagi di hari Jumat pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.